Kemana Renata sekarang? Kenapa dia belum pulang? Dita pun mengambil ponselnya dan menelpon adiknya itu, tapi tidak diangkat. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka. Seret. Renata yang baru pulang dan membuka pintu. Kakak, aku pulang. Renata, kamu dari mana saja? Kenapa baru pulang? Oh, itu aku cari kerja part-time, Kak. Maaf tidak izin dengan kakak. Apa? Cari kerja untuk apa, Renata? Kakak masih sanggup menghidupimu walau gaji kakak tidak banyak. Untuk membantu kakak lah. Aku tidak enak dengan kakak selalu merepotkanmu, apalagi sekarang aku menambah beban kakak dengan menabrak mobil orang, kata Renata dengan ekspresi muka menyesalnya. Oh, terima kasih Renata, tapi kakak tidak ingin kamu tidak fokus kuliah karena bekerja. Kakak mohon kamu mengertilah. Apa kakak mempunyai uang untuk ganti rugi itu? Itu masih keusahakan, jadi kakak belum mendapatkannya. Lalu bagaimana sekarang? Tenanglah, pasti ada cara lain. Sekarang sebaiknya kamu mandi dan tidur. Ini sudah malam, Renata. Renata pun berjalan melewati Dita dengan langkah gontai. Di kamar Anindita, memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang sebelum pemilik mobil itu menghubungi untuk bayar perbaikan. Harus apa aku sekarang? Sudahlah, sebaiknya malam ini aku tidur dengan tenang dulu. Besok baru kupikirkan lagi bagaimana caranya. Revan sedang sibuk dengan laptop dan berkas-berkas yang ada di atas meja. Tiba-tiba ponselnya berdering. Revan pun mengambil ponselnya untuk melihat siapa yang menelponnya malam-malam begini dan mengangkatnya. Halo bundaku sayang, ada apa bunda nelpon malam seperti ini? Ternyata bunda benar kalau kamu belum tidur. Begini, bunda ingin kamu besok ke rumah. Buat apa bunda? Bunda ingin mengenalkanmu dengan anak sahabat bunda. Kamu mau ya? Nggak bisa bun, besok aku sibuk dan banyak jadwal meeting. Bunda tidak mau tahu, yang penting kamu harus datang atau bunda coret dari daftar anak bunda. Ya terserahlah. Dan Revan pun mematikan telepon dengan sepihak, karena bundanya pasti akan mengoceh terus kalau tidak dimatikan sekarang juga. Keesokan harinya, Revan yang baru selesai meeting duduk dengan santai sambil menghabiskan kopinya. Tidak lama dia berdiri, ponselnya berdering dan lagi dari bundanya, dan hampir bertabrakan dengan pengunjung kafe yang lain, yang tak lain adalah Anindita yang baru bertemu dengan klien. Maaf, kata Revan. Oh, tidak apa-apa, kata Dita sambil menatap orang yang hampir menabraknya. Kamu? Bukannya orang kemarin? Oh iya betul. Revan, ada apa? Kamu dengar bunda tidak? Suara bunda di teleponnya. Iya bunda, cepat ke rumah atau bunda pecat jadi anak. Iya, Revan ke sana sama calon istri Revan. Bunda puas. Dan Revan segera mematikan teleponnya. Kamu, sambil menatap Anindita. Anindita, panggil saja Dita. Oh terserahlah, sekarang kamu ikut aku. Apa? Untuk apa aku ikut kamu? Lagian aku juga tidak akrab dan juga mengenalmu dengan baik. Oh iya, kenalkan aku Revan. Tenang saja, aku tidak akan menculikmu atau berbuat jahat kepadamu. Dita pun mengikuti Revan keluar kafe dan ke parkiran mobil. Cepat masuk mobil, kata Revan sambil melihat Dita yang masih bingung dan canggung. Oh iya, kata Dita sambil memandang Revan dengan bingung. Kita mau kemana? Kata Dita. Ke rumahku, ucap Revan dengan singkat yang menimbulkan kebingungan di wajah Dita. Untuk apa kau membawaku ke rumahmu? Sudah, diamlah, nanti kau juga tahu, kata Revan sambil mengendarai mobilnya, yang untung hari ini dia membawa mobil sendiri ketika meeting dengan klien di kafe tadi. Tidak lama setelahnya, mobil Revan memasuki perumahan elit dan berhenti di sebuah rumah mewah yang asri dan indah dipandang mata. Bahkan rumah besar itu seperti istana di negeri dongeng saja. Cepat turun, kau tidak mau turun, kata Revan kepada Dita yang masih di dalam mobil. Oh iya, sekarang ikut aku, kata Revan sambil menggandeng tangan Dita dan membawa masuk ke rumah orang tuanya.
"Assalamualaikum Bunda," kata Revan sambil mengetuk pintu. "Ya, tunggu sebentar," kata Bunda Revan di balik pintu. Setelah membuka pintu, Bunda Revan syok melihat anaknya itu membawa seorang perempuan dan menggandeng tangan perempuan itu. "Ayo masuk," kata Bunda Revan dengan keadaan bingung sambil melihat anaknya itu dan perempuan yang dibawanya. Di dalam rumah ada seorang perempuan dengan wanita muda di sampingnya yang sedang duduk di ruang tamu. "Oh, jadi ini Revan," kata perempuan yang sebaya dengan bundanya itu sambil melihat Revan. "Oh, iya, ini Revan anakku," kata Bunda Revan kepada perempuan yang bertanya tadi. "Siapa wanita yang bersama Revan ini?" kata perempuan itu sambil memandang Dita sinis tak suka. "Iya Revan, siapa wanita ini? Kamu belum mengenalkannya juga dengan Bunda," kata Bunda Revan dengan anaknya kepada anaknya yang sudah duduk di sofa sebelah mereka dengan Dita di sampingnya. Calon istri Bunda," kata Revan gamblang yang membuat semua orang melototkan mata karena pernyataannya itu tidak terkecuali Dita yang tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu?" kata Dita terkejut sambil menatap Revan. "Sudahlah sayang, sampai kapan lagi kita menyembunyikan hubungan kita?" kata Revan sambil menatap dan memegang tangan Dita sambil mengadipkan satu matanya ke Dita. "Sudah, kamu diam saja biar aku yang menjelaskan ke Bunda soal hubungan kita," kata Revan sambil menatap Dita yang kelihatan bingung. Flashback Revan. Ketika aku mau keluar dari kafe, tidak sengaja aku menabrak seorang perempuan yang aku kenal sebagai kakak dari perempuan yang menabrak mobilku kemarin. Ketika melihat perempuan yang bernama Dita ini, aku langsung berpikir untuk membawanya ke rumah bertemu Bunda, supaya bundanya itu tidak lagi cerewet menjodohkannya dengan anak-anak temannya, dan masalah Dita setuju atau tidak, masalahnya bisa diurus nanti setelah pertemuan dengan ibunya selesai. Flashback end. Jadi dia calon istrimu, kenapa tidak pernah cerita ke Bunda? Kalau Bunda tahu, Bunda tidak akan menjodohkanmu lagi, Revan, kata Bunda Revan sambil melihat anaknya itu. "Dan saya minta maaf ya Bu Rani, ternyata anak saya sudah memiliki kekasih, tapi mau menjodohkan dengan anak ibu," kata Bunda Revan kepada temannya yang juga membawa anaknya itu. "Ya sudahlah, kalau begitu kami permisi pulang," kata tamu perempuan itu dengan muka marah dan kesal. "Ya Bu, sekali lagi maaf, saya minta maaf," kata Bunda Revan sambil mengantar tamunya itu keluar. "Jadi kapan kalian akan menikah?" kata Bunda Revan sambil memandang dua orang yang duduk di hadapannya. "Apa?" kata Dita dengan syok dan menatap Bunda Revan dan Revan secara bergantian dengan bingung. Bersambung.